Jemaat yang dikasihi Tuhan, mulai minggu depan tanggal 17 Januari, ibadah minggu kita dapat diikuti secara langsung atau live streaming di YouTube MDC Bali pada hari Minggu pukul 10.00 sampai 11.00. Dengan demikian, walau kita berada di rumah masing-masing, namun kita dapat beribadah bersama-sama pada waktu yang bersamaan. Tolong catat baik-baik jam ibadahnya, yaitu hari Minggu pukul 10.00 sampai 11.00. Hal ini dilakukan sebagai persiapan untuk memulai ibadah onsite di bulan Februari yang akan datang. Persiapan yang meliputi pemasangan beberapa peralatan, penerapan protokol kesehatan secara ketat, maupun pembenahan yang diperlukan. Tolong dibawa di dalam doa supaya oleh anugerah Tuhan semuanya dapat diselesaikan dengan baik. Restart awal yang baru.
Suatu hari ketika saya masuk ke ruang kantor saya, tercium adanya bau tak sedap. Mungkin belum dibersihkan ruangan ini, pikir saya. Pagi itu saya ada janji ketemu dengan seorang jemaat karena
yang bersangkutan minta didoakan. Sementara sedang berbicara dengannya di ruangan lain, masih tercium bau yang tak sedap. Sehingga saya berpikir, mungkin dia lupa sikat gigi. Siangnya, saya lunch bersama seorang kenalan di sebuah kafe yang tidak jauh dari kantor gereja. Dan lagi-lagi saya mencium adanya bau tak sedap. Dalam hati saya bertanya-tanya, kenapa ya kafe ini baunya seperti ini? Menjelang malam, setiba di rumah, saya juga mencium adanya bau tak sedap. Saat saya melepaskan kaos kaki dan sepatu, bau tak sedap tersebut semakin menyengat. Dan setelah saya perhatikan dengan seksama, ternyata di bagian bawah sepatu saya menempel benda asing yang menimbulkan bau tak sedap itu. Maaf, semacam kotoran. Disitulah letak sumbernya. Pantas saja sepanjang hari yang saya lalui selalu tercium bau tak sedap. Hal seperti ini sering terjadi dalam kehidupan manusia. Orang merasa bahwa hidupnya serba salah, sepertinya ada yang tidak beres. Berbuat ini keliru, berbuat itu salah. Melangkah ke kanan buntu, melangkah ke kiri tidak berhasil. Di mana letak persoalannya? Memang kondisi seperti itu acap kali terjadi dalam kehidupan rumah tangga, usaha, pekerjaan, studi, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Di dalam situasi seperti itu, sebaliknya dari menubruk ke sana kemari oleh karena rasa panik atau menyalahkan keadaan maupun orang lain, yang diperlukan adalah mencari letak persoalan yang sesungguhnya, yaitu sumber bau tak sedap tadi. Bereskan akar masalahnya, dan baru kita akan dapat menata kehidupan secara baik. Itulah yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 13-19. Di dalam ayat-ayat ini, kita melihat apa yang diajarkan oleh Alkitab tentang bagaimana kita dapat menata kehidupan kita. Sehingga sebaliknya dari berputar-putar tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa makna, menjadi hidup yang terarah dalam lembaran yang baru, yaitu hidup yang penuh dengan arti dan limpah dengan kebahagiaan. Saya yakin Bapak, Ibu, Saudara-saudari tentu berharap di tahun yang baru ini menjadi awal dari lembaran yang baru bagi hidup kita, bukan? Tidak lagi hidup berputar-putar tanpa arah dan tanpa hasil, namun hidup yang terarah, penuh dengan makna dan kebahagiaan. Apabila demikian, maka saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mempelajari apa yang Alkitab katakan tentang kehidupan yang restart, kehidupan dengan awal yang baru tersebut. Kehidupan yang dijanjikan Allah kepada umatnya bangsa Yehuda di dalam Yesaya pasal 43 ayat 18-21. Kehidupan yang dialami sendiri oleh Rasul Paulus sebagaimana yang dia paparkan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai 19. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia, ketujuh ayat di dalam 2 Korintus 5 ayat 13 sampai 19 ini ditata menjadi 5 bagian. 4 bagian diawali dengan kata sebab, dan 1 bagian dimulai dengan kata jadi. Ditata menjadi 4 penjelasan yang masing-masing diawali dengan kata sebab, dan 1 kesimpulan yang dimulai dengan kata jadi. Saya ulangi, 4 penjelasan dan 1 kesimpulan. Kesimpulan yang menjelaskan mengapa banyak kali orang hidup seperti selalu mencium bau tak sedap kapanpun dan dimanapun dia berada. Yaitu karena ada kotoran di bawah sepatunya yang dibawanya kemana-mana. Kesimpulan yang menjelaskan mengapa banyak kali orang hidupnya serba berantakan dan selalu mempersalahkan keadaan ataupun orang lain.
kesimpulan yang menjadi kunci untuk membereskan kehidupan. Sebagaimana yang ditulis di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17 dan 18. Kesimpulan yang berbunyi sebagai berikut. 2 Korintus 5 ayat 17 dan 18. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat-ayat ini telah kita bahas di dalam khotbah minggu yang lalu, di dalam khotbah yang berjudul A New Creation. Berdasarkan 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dan 18 ini dijelaskan bahwa kunci dari semuanya adalah kita harus menjadi ciptaan yang baru, a new creation. Itulah hidup di dalam Kristus. Itulah hidup di dalam anugerah Allah. Itulah hidup dengan masa depan yang baru. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum mengikuti khotbah tersebut, Anda dapat mengikutinya melalui YouTube channel MDC Bali. Melaluinya kita akan memahami bagaimana kita dapat mengalami hidup yang restart atau hidup di dalam awal yang baru tersebut. Hidup dalam awal yang baru yang diuraikan oleh Rasul Paulus di dalam ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, yaitu mulai ayat 13 sampai 16 dan ayat 19. Di situ dia menuliskan 4 wujud dari hidup yang baru tersebut. Keempat hal inilah yang akan kita pelajari di sepanjang bulan ini. Keempat hal itulah yang harus mewarnai kehidupan kita di sepanjang tahun ini. Sehingga dengan demikian kita dapat melewati era yang baru di tahun yang baru ini dengan hidup yang tidak terpengaruh oleh keadaan, namun justru kita akan mempengaruhi keadaan di sekitar kita. Keempat hal tersebut dimulai dari arah kehidupan yang baru atau a new direction. Hal ini dikemukakan oleh Rasul Paulus di ayat yang ke-13. Mari kita baca ayat tersebut, 2 Korintus 5 ayat 13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Di dalam ayat ini, Rasul Paulus menjelaskan wujud yang pertama dari kehidupan baru yang telah ia alami di dalam Kristus. Sebagaimana yang telah ia tulis di ayat 17 dan 18 tadi. Pembaharuan yang dialaminya tersebut nampak di dalam tujuan hidupnya. Tentang hal itu, di ayat 13 ini, Rasul Paulus mengutarakan 3 hal. Yang pertama, bahwa wujud dari hidup yang baru adalah hidup dengan tujuan yang baru. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa seseorang telah mengalami pembaharuan dalam kehidupannya? Atau yang di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 diistilahkan sebagai menjadi ciptaan yang baru? Antara lain dapat dilihat dari tujuan hidupnya. Menjadi orang yang hidup di dalam Kristus bukan berarti kita sekedar ganti KTP. Bukan sekedar ganti nama, yaitu dengan menempelkan nama-nama Alkitab pada nama kita. Bukan sekedar ganti kosakata, yaitu sebentar-sebentar berkata haleluya, puji Tuhan, shalom, dan sejenisnya. Semuanya itu boleh-boleh saja. Namun semua itu tidak dengan sendirinya merupakan pertanda bahwa diri kita telah menjadi manusia yang baru. Orang yang berjalan dengan kehidupan yang baru adalah orang yang memiliki tujuan hidup yang baru.
Hal itu dikemukakan Rasul Paulus di ayat 13. Di ayat 12, ia berkata bahwa sekarang ia tidak berusaha untuk memuji-muji atau bermegah karena hal-hal lahiriah. Sekarang dia memiliki tujuan hidup yang baru, yaitu untuk melayani Kristus dan memperhatikan kepentingan jemaat. Artinya, dari hidup yang semula berpusatkan pada diri sendiri, sekarang ia hidup dengan berorientasi atau berpusatkan pada Kristus dan menjadi berkat bagi orang lain. Pembaharuan dalam tujuan hidup ini sangatlah penting. Sebab sesungguhnya sebelum orang mengenal Kristus, yang bersangkutan hidup di dalam tujuan yang meleset dari sasaran yang seharusnya. Itulah makna yang sebenarnya dari kata dosa atau harmatia dalam bahasa Yunani, yang artinya meleset dari sasaran. Persoalannya, acap kali orang tidak sadar bahwa yang bersangkutan sedang meleset dari sasaran. Dia berpikir bahwa dirinya sedang berada di arah yang benar, padahal ia sedang melenceng, bahkan bertolak belakang dengan sasaran yang seharusnya. Di dalam dunia penerbangan, hal ini disebut sebagai disorientasi spasial, kehilangan arah spasial atau kehilangan arah ruang. Kondisi ini sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan kecelakaan yang fatal. Sama seperti kalau kita berada di dalam ruangan yang gelap gulita. Kita sedang melangkah menjauhi pintu, ataukah kita sedang mendekati pintu, kita tidak dapat mengetahuinya karena keadaan sekitar kita serba sangat gelap. Kita pikir kita sedang mendekati pintu, padahal sesungguhnya kita sedang menjauhinya. Mengapa? Karena kita ini kehilangan arah spasial atau kehilangan arah ruang. Hal seperti ini acap kali dialami oleh orang di dalam kehidupannya. Di dalam kegelapan hidup akibat dosa, mereka tidak mengetahui arah yang benar. Arah yang keliru mereka anggap sebagai arah yang benar. Tujuan yang menghancurkan kehidupan justru mereka anggap sebagai tujuan yang membahagiakan. Namun di dalam Kristus, kalau kita ini di dalam Kristus menjadi ciptaan yang baru, yaitu hidup di dalam terang Allah dan berjalan di dalam tujuan yang baru. Apabila kita ini percaya bahwa kehidupan seperti itulah yang Allah janjikan bagi hidup kita, tuliskan kata amin pada kolom komen di YouTube channel yang sedang Anda ikuti. Sehingga sebaliknya dari hidup menghancurkan diri sendiri, kita sekarang mengetahui arah kehidupan yang benar, yaitu yang membawa kita kepada kehidupan yang penuh dengan makna. Sebaliknya dari hidup mengejar fata morgana yang dari jauh nampak seperti mata air yang segar, namun ketika sudah dekat yang kita dapati hanyalah hamparan pasir kering belaka, kita sekarang hidup dengan sasaran yang tepat, yaitu hidup dalam kebahagiaan dan berjalan menuju kepada kebahagiaan yang lebih besar. Apabila kita percaya bahwa kehidupan seperti itulah yang sedang kita jalani di dalam Kristus, tulislah kata amin pada kolom komen di YouTube channel ini. Dengan menulis seperti itu, kita sedang meneguhkan iman kita sendiri. Di dalam Kristus kita hidup dalam kehidupan yang baru, yaitu dengan tujuan hidup yang baru. Itulah hidup yang restart. Itulah hidup dengan arah yang baru atau a new direction. Selanjutnya, yang kedua, wujud dari hidup yang baru adalah hidup dengan tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau semula orang hidup hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri atau yang diistilahkan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 12 tadi, yaitu hidup memuji-muji diri sendiri dan bermegah karena hal-hal lahiriah, maka dalam kehidupan yang baru sekarang, orang hidup dengan tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Hal ini ditegaskan oleh Rasul Paulus di ayat 13,
yaitu di dalam kalimat seperti demikian. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Nah, yang dia maksudkan dengan frasa atau penggalan kalimat tidak menguasai diri di sini, di dalam bahasa Inggrisnya adalah out of our mind atau eksistemi dalam bahasa Yunani. Kalau diterjemahkan secara bebas, eksistemi ini artinya adalah mengesampingkan kepentingan diri sendiri sehingga dianggap orang sebagai pribadi yang tidak waras. Dengan demikian, Rasul Paulus berkata bahwa sebaliknya dari hidup hanya memikirkan diri sendiri, sekarang yang bersangkutan tidak lagi mengutamakan kepentingan dirinya. Suatu tindakan yang melawan arus sehingga membuat orang beranggapan bahwa Rasul Paulus telah kehilangan akal. Untuk menjelaskan alasan dari tindakan ini, Rasul Paulus berkata bahwa bila dirinya berbuat seperti demikian, maka hal itu adalah karena dia hidup untuk melayani kehendak Allah. Singkat kata, di dalam tujuan hidupnya yang baru, Rasul Paulus ingin menyenangkan hati Tuhan apapun harga yang harus dibayar untuk itu. Artinya di dalam kehidupan yang baru, ia hidup untuk melakukan kehendak Allah apapun risiko yang harus ia tanggung karena hal itu. Itulah tujuan hidup yang dibayar dengan komitmen yang sesungguhnya. Itulah bukti dari kekristenan yang sejati. Bisa jadi sikap seperti ini dipandang orang sebagai suatu kebodohan. Hal yang dapat dipahami karena di luar Kristus, orang hidup dalam disorientasi spasial atau kehilangan arah spasial. Arah yang tepat mereka anggap sebagai tujuan yang keliru, sedangkan tujuan yang keblinger justru mereka anggap sebagai arah yang benar. Bagi orang yang hidup di luar Kristus, keberhasilan yang semu mereka anggap sebagai keberhasilan yang sejati. Sebagai akibat, mereka hidup di dalam fata morgana atau kebahagiaan yang palsu. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Arthur Wallis, seorang pemimpin dan tokoh dalam pembaharuan gereja dari Inggris. Dia berkata seperti demikian, "If you want to be successful in your life, find out what God is doing in your generation and fling yourself into it." Apabila engkau ingin berhasil dalam kehidupanmu, temukan apa yang Allah sedang kerjakan dalam generasimu dan ceburkan dirimu ke dalamnya. Artinya, apabila kita hidup di dalam kehendak Allah, maka Allah yang akan menjadikan perjalanan hidup kita sebagai perjalanan yang diwarnai dengan keberhasilan. Apakah kita ingin tahun ini hidup kita diwarnai dengan keberhasilan yang sejati, bukan keberhasilan yang semu? Apakah kita ingin tahun ini hidup kita diwarnai dengan kebahagiaan yang sejati dan bukan kebahagiaan yang palsu, bukan kebahagiaan yang nampak dari luar gemerlapan, tetapi sesungguhnya jiwa kita sedang merana, hidup kita kehilangan arah, tanpa tujuan yang jelas, hati kita dalam keadaan hampa? Kalau kita menjawab ya, mulai saat ini jangan tunda-tunda lagi. Ambil keputusan untuk hidup mengenal kehendak Allah dan hiduplah sesuai kehendaknya tersebut. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari sungguh-sungguh ingin mengenal kehendak Allah bagi hidup kita, maka satu-satunya cara adalah hiduplah dalam relasi yang akrab dengan Kristus. Maka kita akan mengenal kehendak Allah bagi hidup kita. Semakin kita akrab dengan Tuhan, semakin kita akan mengenal isi hatinya. Isi hatinya yang dia paparkan di dalam Alkitab, yang akan menjadi pesan yang bersifat spesifik bagi diri kita karena keakraban kita dengan Kristus. Untuk kesekian kalinya,
saya mengajak kita semua, berikan diri untuk hidup semakin akrab dengan Tuhan. Hiduplah bergaul karib dengan Dia, maka kita tidak akan pernah dikecewakan. Keakraban dengan Tuhan yang kita pelihara antara lain melalui ibadah doa dan ibadah harian. Oleh karena itu, mari kita mengisi tahun ini dengan semakin meningkatkan kehidupan ibadah dan doa kita. Ibadah harian yang dapat kita lakukan setiap pagi, siang, malam, dan ibadah doa setiap hari Rabu dan Sabtu. Saya pribadi telah mengikutinya secara rutin, dan hidup saya mengalami berkat yang luar biasa. Itu sebabnya saya ingin agar hidup Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sekarang ini sedang mengikuti ibadah online, hidupmu juga diberkati. Nah, sekarang lebih jauh. Yang ketiga, wujud dari hidup yang baru adalah hidup dengan tujuan untuk menjadi berkat bagi sesama. Di satu sisi, kita hidup untuk melakukan kehendak Allah. Di sisi yang lain, sebagai implikasinya, kita hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kedua hal ini berjalan seiring, tidak dapat dipilih hanya salah satu darinya. Bukan either or, tetapi both of them or not at all. Bukan salah satu dari antaranya, tetapi kedua-duanya atau sama sekali tidak. Sebab Allah adalah pribadi yang maha baik, sehingga kehendaknya adalah senantiasa baik bagi semua orang. Oleh karena itu, adalah tidak mungkin bagi kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah yang maha baik, dan di saat yang sama kita hidup dengan niatan atau perilaku yang curang terhadap orang lain. Apabila kita ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita akan mengasihi sesama kita. Sebab Dia juga mengasihi semua umat manusia. Atas dasar itulah, maka di dalam kalimat yang kedua, dari 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-13, Rasul Paulus menulis seperti demikian. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Artinya apapun yang dia lakukan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Memang itulah tolok ukur dari kebenaran atas perbuatan kita. Sebagai orang yang hidup di dalam anugerah Allah, ukuran dari perbuatan kita bukanlah sekedar boleh atau tidak boleh. Sehingga pertanyaannya bukanlah boleh merokok atau tidak boleh merokok. Namun adalah apakah tindakan kita memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama atau tidak. Walaupun di dalam Alkitab tidak ada tulisan dilarang merokok, memang tulisan itu hanya ada di pom bensin. Namun apabila kita mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak membuat orang memuliakan Allah dan justru menjadi batu sandungan bagi orang lain, maka jangan lakukan hal itu. Atau mungkin kita tidak merokok, namun perilaku kita membuat orang lain dirugikan, ya jangan dilakukan. Mungkin di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari ada yang bertanya, kalau saya hidup hanya untuk menjadi berkat bagi orang lain, lalu kapan saya akan dapat hidup untuk menyenangkan hati saya sendiri? Kalau saya hidup hanya untuk memikirkan kepentingan orang lain, kapan saya dapat hidup untuk memikirkan kepentingan saya sendiri? Perlu kita pahami bahwa justru dengan hidup menjadi berkat bagi orang lain, sesungguhnya kita sedang membahagiakan diri kita sendiri. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh National Opinion Research Center at University of Chicago, sebuah lembaga riset yang sangat berpengaruh di Amerika Serikat, membuktikan hal tersebut. Pada bulan Februari tahun 2006, lembaga ini mempublikasikan hasil penelitian mereka tentang kesehatan dan kebahagiaan rumah tangga.
Berdasarkan riset yang berlangsung selama 1,5 tahun, mereka memperoleh 2 kesimpulan yang penting. 2 kesimpulan tentang kesehatan dan kebahagiaan rumah tangga. Pertama, rumah tangga yang dipenuhi dengan kasih yang altruistik, yaitu kasih yang tidak egois atau kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, maka rumah tangga tersebut akan berbahagia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa suami istri yang tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, tetapi memikirkan kepentingan pasangan hidupnya, rumah tangga mereka akan berbahagia. Bukan itu saja, kesimpulan yang kedua, yaitu bahwa orang yang hidup di dalam kasih yang altruistik atau tidak egois itu, dia sendiri akan mengalami kebahagiaan. Artinya bukan hanya pasangan hidupnya saja yang akan merasa bahagia, tetapi yang bersangkutan juga akan merasa berbahagia. Nah, seringkali orang berpikir, saya mengasihi pasangan hidup saya adalah untuk membahagiakan dirinya. Padahal sesungguhnya bukan saja dia membahagiakan pasangan hidupnya, tetapi sementara dia membahagiakan pasangan hidupnya, dia juga sedang membahagiakan dirinya sendiri. Singkat kata, orang yang hidup hanya memikirkan dirinya sendiri tidak akan berbahagia. Orang yang hidup secara egosentris, yaitu beranggapan bahwa seluruh alam semesta itu berpusatkan pada dirinya, orang tersebut tidak akan pernah mengalami kepuasan yang sejati. Yang bersangkutan hidup seperti sebuah black hole, yaitu lubang hitam besar di luar angkasa, yang menyerap apa saja yang ada di sekitarnya dan tidak pernah menjadi penuh. Tetapi tidak demikian dengan orang yang tidak hidup dengan memikirkan dirinya sendiri, namun hidup dengan tujuan yang baru, yaitu menjadi berkat bagi sesama. Orang yang hidup dengan kasih yang altruistik, dia akan berbahagia. Memang kita menyadari bahwa kita sedang memasuki era yang baru. Bukan hanya dari sisi kesehatan oleh karena pandemi yang telah berlangsung lebih dari 10 bulan ini, tetapi juga dalam hal tatanan sosial dan ekonomi. Era yang baru yang menuntut pola pikir dan sikap hidup yang baru. Era yang baru yang hanya akan dapat kita lewati di dalam keberhasilan dan kebahagiaan kalau kita hidup di dalam Kristus. Kehidupan di dalam Kristus sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 tadi, yang menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru. Hidup dalam ciptaan yang baru sebagaimana yang terlihat karena kita berjalan di dalam tujuan hidup yang baru. Itulah hidup dengan tujuan yang menyenangkan untuk menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Itulah hidup dengan pikiran, perasaan, dan niat hati yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan membawa manfaat bagi lingkungan di sekitar kita. Itulah hidup yang bugar, karena kita hidup bukan hanya memikirkan diri sendiri, tetapi kita hidup dalam cakrawala kehidupan yang luas. Itulah kehidupan yang dicontohkan oleh Yesus Kristus sendiri. Dia yang maha mulia telah rela datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Seperti yang dia katakan, dia datang ke dunia bukan untuk melakukan kehendaknya sendiri, tetapi untuk menggenapi kehendak Allah Bapa. Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itulah contoh dari kehidupan yang mulia. Ke dalam kehidupan yang seperti itulah dia memanggil kita untuk hidup mengikuti teladannya. Oleh sebab itu, mari kita mengisi hari-hari ke depan, bukan lagi dalam kehidupan yang sia-sia dan berputar-putar tanpa makna. Mari kita mengisinya dengan kehidupan yang baru,
yaitu kehidupan di dalam relasi dengan Kristus. Mari kita mengisinya dengan kehidupan yang semakin akrab dengan Tuhan dan dengan tujuan yang baru, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui dan di dalam kehidupan kita. Itulah kehidupan yang limpah dengan kebahagiaan yang tak akan pernah kita sesali. Itulah kehidupan di dalam awal yang baru, restart. Itulah kehidupan dengan tujuan hidup yang baru, a new direction. Itulah kehidupan yang Allah sediakan bagi setiap kita di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebelum kita berdoa, saya mengajak kita semua untuk menyanyikan satu lagu bersama-sama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa tanpa diri-Mu hidup kami akan tersesat. Hanya oleh karena anugerah-Mu yang besar, Engkau berkenan menuntun kami kembali ke jalan yang benar. Engkau menunjukkan jalan kehidupan dan mengarahkan langkah kaki kami kepada tujuan hidup yang baru dan mulia, yaitu hidup menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Dengan demikian hidup yang sekali ini tidak berakhir dalam kesia-siaan, namun menjadi penuh makna dan mendatangkan kebahagiaan serta berkat yang melimpah. Oleh karena itu kami memohon penyertaan-Mu melalui Roh Kudus-Mu di dalam menjalani kehidupan di sepanjang tahun ini. Anugerahilah kami kepekaan untuk mengenal kehendak-Mu dan menaatinya. Terangilah mata hati kami dengan firman-Mu, agar pola pikir, perasaan, dan niatan kami selaras dengan hati-Mu, sehingga setiap hari kami dapat bertumbuh menjadi manusia baru yang semakin serupa dengan diri-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Surga bumi menyembah.
Kita akan mengakhiri jam ibadah ini dan saya akan berdoa memohonkan berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Untuk itu, bukalah hati dan angkatlah tangan untuk menerima berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jemaat yang Tuhan kasihi, terimalah berkat surgawi, berkat yang terbaik, berkat dari tempat yang maha tinggi, yang mengalir turun dalam kehidupanmu sampai ke anak cucu. Sesuai dengan kasih setianya yang selalu baru setiap pagi, terimalah berkatnya yang senantiasa baru setiap hari. Berkat kesejahteraan Tuhan berikan, berkat kebahagiaan Tuhan tambahkan, berkat keberhasilan Tuhan limpahkan, berkat perlindungan Tuhan anugerahkan, gelombang berkat dan mujizat Tuhan yang tak pernah berakhir akan datang dan menyapa hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama yang ajaib dan penuh kuasa, nama Tuhan semesta alam, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa memberkati umat-Mu ya Tuhan. Amin.